Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 101, Kehendak Iblis. Dion menggigil memikirkan perubahan dalam dirinya ketika dia menyerang makhluk itu. Dia menyadari bahwa tujuan ujiannya adalah untuk menahan Ki Iblis. Semakin banyak Anda membunuh, semakin banyak Anda akan diresapi dengan Ki Iblis itu. Maka itu akan bermanfaat bagi Anda dalam apa yang diasumsikan Dion sebagai ujian berikutnya. Namun, ada sesuatu yang aneh bagi Dion. Makhluk-makhluk itu tidak hanya menunjukkan gejala yang sama dengan mereka yang menderita overdosis Ki Iblis, Dion juga merasakan rasa jijik bawaan terhadap lagu tersebut. Rasanya seperti seseorang mencoba membujuknya melakukan sesuatu. Seandainya Dion tidak merasakan masuknya Ki Iblis, dia mungkin tidak akan menyusun ceritanya. Sepertinya aku perlu berurusan dengan para jenius dan ahli di masa lalu. Tapi, karena kamu telah memberiku Ki Iblis ini, sebaiknya aku membantumu dengan memahami kehendak Iblis, bukan? Aku akan mengubah kejahatanmu menjadi sesuatu yang baik untuk diriku sendiri. Paling-paling Anda hanya tersisa sebagai jiwa yang lemah, bagaimana Anda bisa menandingi kehendak surgawi saya? Jika itu tidak berhasil, saya masih memiliki satu harapan lagi. Dion duduk bersila di tanah retak saat Little Black memurnikan makhluk yang mendekatinya. Aku pernah merasakan ini sebelumnya, di Focus Academy Pons. Ini sedikit berbeda dari ki kematian yang saya rasakan saat itu. Tapi, kebencian dan permusuhan, keinginan untuk menghancurkan segalanya. Perasaannya hampir sama. Apa yang Dion tidak ketahui adalah bahwa dia menemukan kontak pertamanya dengan jalan wasiat. Alasan mengapa keinginan kematian yang dirasakan di kolam dan keinginan iblis yang dirasakan di sini serupa adalah karena mereka mengikuti jalan yang sama. Sesuatu yang Dion tidak akan pelajari sampai nanti. Darah iblis kilin di dalam Dion mulai berdebar kegirangan. Tanpa disadari, saat Dion perlahan-lahan memahami keinginan iblis, dia semakin mengintegrasikan darah esensi. Tubuhnya menjadi lebih kuat dan kokoh saat dia dengan tegas melangkah ke dalam pemahaman kehendak iblis tingkat pertama. Dion mengertakkan gigi kesakitan saat merasakan perubahan pada tubuhnya. Itu hampir sama menyakitkannya dengan pengembangan jiwanya. Sepertinya Tuan membuat pengintegrasian darah esensi berkali-kali lebih mudah bagiku. Itu hanya akan menjadi lebih menyakitkan mulai sekarang. Beberapa hari kemudian, Dion dengan tegas melangkah ke puncak pemahaman tingkat pertama tentang kehendak iblis dan sudah berada di tepi lapangan. Yang perlu dilakukan hanyalah berjalan sejauh setengah kilometer menuju menara yang menjulang itu. Tapi, dengan banyaknya musuh, Dion harus berhati-hati. Saya harus mengambil risiko dan menggunakan susunan penyembunyian. Kilatan awal mungkin menarik perhatian seseorang, tetapi saat mereka mencapai sumbernya, saya seharusnya sudah menghilang. Benar-benar gelap, tapi satu titik di tanah merah ini akan terlihat jelas Little Black sedang tidur siang di kepala Dion, tidak menyadari keseriusan situasinya. Tapi, Dion membiarkannya tidur. Dia telah bekerja keras selama beberapa hari terakhir, membersihkan semua makhluk yang mereka hadapi. Dion dengan lembut menempatkan Little Black ke dalam cincin spasialnya. Terkadang, Dion tidak punya pilihan selain bertarung, melakukan yang terbaik untuk menanamkan keinginan surgawi ke dalam tinjunya untuk menembus kulit keras makhluk itu. Hal ini membuatnya lelah dan letih. Kulit kepalan tangannya dan tulang lengannya sudah begitu sering patah sehingga Dion hampir merasa seluruh lengannya telah direformasi. Akan lebih mudah menggunakan pedangnya, tapi sekarang dia tahu mereka adalah manusia, bagaimana dia bisa melakukan itu? Namun, Dion tahu bahwa cara dia menghadapi cobaan ini hanya akan menimbulkan masalah. Ki iblis yang disediakan oleh ahli dunia ini dimaksudkan untuk secara artifisial meningkatkan keinginan iblis dalam diri seseorang selama mereka berada di dunia ini. Pada dasarnya, hukum dunia warisan yang diciptakan oleh seorang ahli dibentuk sesuai keinginan mereka. Jadi, hal seperti ini dianggap sangat ringan sebagai efek yang mungkin terjadi. Tapi, maksudnya adalah meskipun Dion telah menggunakan ki iblis buatan untuk memahami kehendak iblis yang asli. Hal itu masih akan merugikannya dibandingkan dengan para jenius lain yang dia yakin akan memanfaatkan makhluk itu sepenuhnya. Faktanya, Dion tidak akan terkejut jika mereka berhasil menembus lapisan kelima dari keinginan iblis. Berdasarkan perhitungannya, itu hanya membutuhkan penanganan beberapa ratus makhluk. Meskipun Dion telah memurnikan ribuan orang, ki iblis mereka telah menyebar. Dia sadar betul bahwa hal ini akan sangat merugikannya. Sejauh yang dia tahu, hanya kehendak iblis yang boleh digunakan di dalam menara. Ini akan menjadi masalah. Dengan cepat, Dion menghilang dalam formasi penyembunyiannya, berlari menuju menara. Beberapa mil jauhnya, juga di tepi lapangan yang sama, sekelompok anggota keluarga Storm melihat kilatan cahaya. Apa itu tadi? Warnanya emas, mungkin Dion bajingan itu. Kakak pertama mereka mulai berjalan perlahan ke depan, tidak memperhatikan kata-kata mereka. Ayo ikuti kakak dulu, bisik Autumn. Mereka semua memancarkan ki iblis yang kental. Jelas sekali bahwa mereka telah membunuh banyak makhluk. Mengapa kita belum menemukan Tami? Mungkin saja emblemnya hancur saat sebuah pertemuan. Makhluk-makhluk itu menjadi sangat kuat. Jika bukan karena saudara pertama, kita akan mati.
Tidak masalah, dia bisa menjaga dirinya sendiri. Paling buruk, dia akan dikeluarkan begitu saja tanpa melihat warisan sebenarnya. Kelompok beranggotakan 5 orang itu bergerak diam-diam menuju menara, mengandalkan jumlah mereka. Dion menunggu dengan sabar di pintu besar menara yang menjulang tinggi. Dia bisa masuk, tapi dia tidak tahu apakah ada orang di dalam. Jika sebuah pintu terbuka dan tidak ada seorang pun yang muncul, itu jelas merupakan hadiah mati. Tak lama kemudian, kesabaran Dion membuahkan hasil. Dia melompat dan bergelantungan di salah satu pola ukiran pintu. Jadi, disinilah seharusnya warisan itu berada, Kalidora berkata sambil mengatur ulang tali pengikat tombaknya yang terbelah. Autumn melepaskan busur dari punggungnya, menyiapkan anak panah. Kakak pertama mereka meletakkan tangannya di pintu. Rambut panjangnya tergerai saat dia memaksa pintu terbuka. Mata Dion melebar saat dia merasakan bahaya. Segera menyelam ke dalam menara, menghindari kristal rubi besar yang tertanam di tempat dia berada. Bang! Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 102, tidak baik. Itu jelas tidak menghasilkan apa-apa. Saeklem, apa kamu yakin tidak akan pikun? Ipsum mencibir. Saeklem mengerutkan kening, indera saya tidak ada bandingannya di antara mereka yang berada pada tingkat kultivasi yang sama. Tidak mungkin aku melakukan kesalahan. Jelas dia menghindari serangan lemahmu. Lemah, kamu ingin mencobanya, pria wanita? Saeklem hendak membalas ketika Dion berbicara. Saya baru sampai di sini, dan orang-orang sudah menyerang saya. Tidak bisakah kalian bersikap lebih sopan? Setelah mengatakan ini, Dion segera menggunakan susunan penyembunyian tingkat yang lebih tinggi. Melompat mundur untuk memberi waktu pada dirinya sendiri saat memindai ruangan. Ruangan itu benar-benar hambar. Itu hanya memiliki satu tangga lebar menuju pintu yang sama hambarnya. Tapi, semuanya mengeluarkan ki mematikan yang bisa membuat siapapun bergidik. Lilin adalah satu-satunya penerangan di ruangan berlangit-langit tinggi, bahkan menghiasi lampu gantung. Sebelum Ipsum dapat menyerang lagi, Dion sudah menghilang dan bergerak, mengamati dengan tenang orang-orang yang berhasil. Aku tidak melihat Oliver atau Caitlem. Dan Chenglei juga tidak ada di sini. Tapi, sepertinya semua afiliasi klan dewa ada di sini ditambah beberapa wajah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Belum lagi sepertinya para jenius sekte besar juga ada di sini. Hanya 13 orang termasuk saya. Turun ke sini, pengecut. Es yang meledak. Dion mengalihkan suaranya ke dinding menggunakan kemauan anginnya, sehingga mustahil untuk menentukan lokasinya. Kamu terlalu sering mengeluarkan mulutmu itu. Orang tidak akan pernah berpikir bahwa kamu adalah anggota klan dewa yang bermartabat. Bang, sebuah tombak tertancap di dinding tempat Dion memproyeksikan suaranya, menyebabkan dia tertawa. Investigator, penyelidik. Es gemetar karena marah. Tapi, sebelum dia bisa berkata apa-apa lagi, sebuah suara menggelegar memenuhi ruangan. Kedengarannya seperti logam saling bergesekan dan dipenuhi dengan nafsu darah yang tiada taraf. Inikah sinyal yang kuberikan padaku? Sekelompok anak-anak lemah yang tidak penting. Inikah hal terbaik yang ditawarkan dunia persilatan pada generasi muda? Menyedihkan sekali. Sebuah aura menyapu area itu, menyelesaikan penghancuran susunan penyembunyian Dion dan menyebabkan wajahnya pucat. Dengus dingin memenuhi ruangan seolah-olah mengolok-olok Dion karena berusaha menyembunyikan dirinya di hadapannya. Dion tersenyum pahit, tetapi dia menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa penyembunyian kekuatan jiwanya tetap ada. Selusin pasang mata menatap Dion, tetapi mereka tidak berani bergerak karena takut tidak menghormati ahlinya. Sosok ilusi muncul di puncak tangga. Wajahnya ditutupi tudung hitam. Anda tidak dapat melihat bentuk tubuhnya, tetapi bentuk auranya memberinya kehadiran yang tidak dapat dibandingkan. Sosok itu diam-diam mengamati ruangan sebelum matanya tertuju pada Dion. Mengapa kamu tidak memiliki ki iblis di dalam dirimu? Dion mengharapkan ini, menjawab dengan hormat, senior berusaha keras untuk dunia warisan Anda. Jadi saya pikir akan sangat disayangkan jika saya kehilangan semuanya setelah saya pergi. Jadi, saya memutuskan untuk mempelajari kemauan iblis daripada mempelajari jenis kemauan palsu yang mungkin dipelajari pesaing saya. Meskipun Dion tidak dapat melihatnya, sang ahli terkejut. Dunia ini baru dibuka selama beberapa hari, tetapi dia sudah mempelajari kehendak iblis? Es membentak. Mungkin, kehendak iblis termasuk yang paling tidak mungkin tercapai di antara keinginan surgawi, waktu, dan beberapa lainnya. Bagaimana Anda bisa mempelajarinya dalam beberapa hari? Dan kamu ingin mengatakan bahwa akulah yang melontarkan omong kosong. Meskipun seniornya tidak suka pembicaraannya diganggu, dia harus setuju. Dion mengeluarkan aura haus darah yang keluar dari tubuhnya, tidak repot-repot melihat ke arah Es. Pendapatnya tentang orang-orang di dunia persilatan ini sepertinya menurun setiap hari. Es tersandung, kamu. Hahaha, aku tidak peduli apakah kamu sudah mengetahui keinginan iblis sebelum datang ke sini dan berbohong kepadaku. Fakta bahwa Anda mengetahuinya di usia yang begitu muda sudah cukup bagi Anda untuk dianggap jenius di era manapun. Bagus. Mungkin ini belum semuanya berjalan lancar.
Sekarang, kalian semua melepaskan keinginan buatan kalian. Ini akan memungkinkan saya mengukur jumlah makhluk yang Anda bunuh. Senyum tipis muncul di wajah Dion. Dia memperhatikan dua hal. Pertama, seniornya tidak memiliki kemampuan observasi penuh bahkan terhadap dunianya. Kedua, dia bahkan tidak bisa mengatakan bahwa Dion memiliki keinginan iblis tanpa dia melepaskannya. Ketiga, dia membutuhkan sisanya untuk melepaskan keinginan mereka secara sukarela agar dia dapat melihat level mereka. Jiwanya cukup lemah sehingga tidak mampu melakukan apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh seorang ahli. Setidaknya dia pasti sudah melemah hingga ke tingkat suci, bahkan jika aku memberinya setiap keuntungan yang mungkin. Level Sein masih terlalu sulit untuk saya tangani, tapi kehendak surgawi mungkin memberi saya keuntungan di sini. Saat sosok di dalam menara melepaskan keinginan mereka, mata sosok itu tertuju pada Elof, S. Pemuda jangkung berambut pirang dari keluarga Storm, Nifeus, dan seorang anak laki-laki dengan rambut merah yang sepertinya berasal dari sekte pedang api. Kalian masing-masing telah melampaui ki iblis tingkat 6. Secara teknis, hanya kalian berlima yang lolos untuk memasuki level kedua ini. Tapi, aku akan mengizinkan anak di sana untuk masuk dan dia sudah memahami keinginan iblis yang sebenarnya. Sosok itu berbalik, berharap mereka mengikuti. Dion mengerutkan kening, tingkat 6. Dia mengira yang kelima akan mungkin terjadi. Tapi, mereka yang melampaui peringkat ke-6 berarti mereka setidaknya berada di peringkat ke-7. Itu di luar dugaan Dion. Mereka kuat, tapi mereka seharusnya mendapat bantuan. Setidaknya pria jangkung berambut pirang itu mendapat bantuan. Saat mereka memasuki pintu, sebuah suara samar terdengar, dunia warisan lain memiliki harta yang lebih kecil bagi mereka yang tidak layak menerima tantangan utama. Sayangnya, saya tidak mau repot dengan yang kalah. Para jenius lainnya hanya bisa mengepalkan tangan karena marah. Mereka berharap bisa memberi pelajaran pada Dion, tapi sepertinya mereka tidak mendapat kesempatan. Perkataan sosok itu membuat Dion terdiam. Dion segera mengirimkan serangkaian wasiat waktu tingkat pertama tanpa disadari. Hasilnya membuat Dion pucat, ini tidak bagus. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 103, tidak ada kesempatan. Di luar dunia warisan, para tetua dan siswa mulai khawatir. Sudah hampir seminggu sejak mereka berada di dalam sana. Biasanya dengan manipulasi waktu di dunia warisan, hanya 1 jam yang berlalu di dalam sebelum para siswa diteleportasi keluar berkat harta karun itu. Kenapa mereka belum keluar? Tidak perlu terlalu banyak kekhawatiran. Dunia ini jauh lebih kuat dari dunia lain, ingat. Jadi, kemungkinan besar diperlukan waktu bertahun-tahun sebelum ia runtuh dan memindahkan mereka keluar. Bertahun-tahun di dalam dapat dengan mudah diterjemahkan menjadi hari-hari di sini. Mereka akan segera keluar. Kalau begitu, ini bagus. Itu berarti kami telah berinvestasi dengan baik kali ini. Tapi kita harus tetap waspada. Begitu dia keluar, kita harus membunuhnya. Dengan budidaya orang-orang di belakang kita dapat mengatakan dia terluka di dalam dunia dan diteleportasi dalam keadaan mati. Ya, yang di dalam sebagian besar adalah musuhnya. Bahkan jika mereka tahu sebaliknya, mereka tidak akan membantah kita. Inilah yang pantas dia dapatkan karena tidak memahami betapa tingginya langit. Tidak peduli seberapa jeniusnya Anda, seorang jenius yang sudah mati bukanlah seorang jenius sama sekali. Cahaya menyeramkan muncul di mata para tetua. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa para ahli sudah berkumpul. Orang-orang dari klan Dewa Kami, klan Dewa Ragnar, keluarga Storm, dan klan Pakal sudah berada di lokasi. Mereka semua menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Bagi klan Ragnar, mereka tahu bahwa jika mereka menyerang para jenius keluarga Storm begitu mereka keluar, itu akan memaksa keluarga Storm keluar dari persembunyiannya. Klan Pakal juga membutuhkan kesempatan ini untuk memulihkan teknik mereka. Klan Dewa Kami hanya ada di sini untuk satu tujuan, membunuh Dion. Madeline berdiri di langit dekat tuannya, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Majikannya telah memberitahunya bahwa ada banyak ahli yang berkumpul. Dan meskipun dia tahu bahwa ini sebagian besar adalah konflik antara klan Ragnar, Storm, dan Pakal. Dia tahu mereka tidak akan membiarkan Dion pergi karena dia tidak hanya mempermalukan keluarga Ragnar, dia juga adalah alasan mengapa klan Storm berada dalam bahaya. Tuan, apakah kita benar-benar tidak akan membantunya? Madeline bertanya untuk yang kesekian kalinya. Kami tidak bisa. Dion juga menyadari hal ini. Meskipun mereka tidak akan menyakitimu karena kamu sekarang adalah jenius pertama kami. Lain halnya jika kita ikut campur dalam urusan mereka. Tetapi, Tuan, dia adalah tunanganku. Bukankah klan sudah terlibat? Mengapa kita tidak bisa membantunya? Ini adalah argumen baru yang diajukan Madeline, dengan harapan akan berhasil. Majikannya menghela nafas, ada perbedaan antara berafiliasi dan membantunya secara langsung. Bagi klan-klan ini, tunangan adalah sesuatu yang cepat berlalu. Faktanya, klan Ragnar mungkin akan melakukan banyak upaya untuk merayu Anda saat Dion tidak bersama Anda. Bagi mereka, yang perlu mereka lakukan hanyalah membunuhnya dan kamu tidak akan lagi memiliki tunangan.
Mereka tidak tahu seberapa dalam perasaan Anda. Mereka percaya bahwa jika mereka membunuhnya, dengan berapa lama umur seniman bela diri, pada akhirnya Anda akan bisa melupakannya. Madeline gemetar. Namun, jika klan Sapientia bertindak untuk melindunginya, hal itu akan menambah lapisan situasi yang berbeda. Itu berarti kami telah mengakui dia sebagai mitra Anda. Kemudian menjadi klan Dewa Sapientia versus klan Dewa kami, yang disebut klan Badai dan klan Dewa Ragnar. Tidak peduli seberapa kuatnya kita, mustahil menghadapi semua keberadaan ini jika kita tidak meminta bantuan cabang utama Sapientia lainnya. Selain itu, kami juga akan menyinggung sekte besar yang akan menyusahkan cabang kami yang lebih kecil di wilayah mereka. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadap rakyat kami. Namun, segala sesuatunya dapat berubah dengan cepat jika mereka mendapatkan dukungan dari pendukung yang kuat. Mereka mungkin menganggap pantas untuk menyinggung kita jika imbalannya cukup besar. Madeline tidak membiarkan air matanya jatuh saat dia mengepalkan tangannya. Dia telah memutuskan untuk percaya pada Dion. Dia sekarang mengerti bahwa tidak ada yang bisa meyakinkan tuannya untuk bertindak dan dia juga tahu bahwa aktingnya hanya akan semakin membebani Dion. Tapi, ini hanya membuat klan dewa tampak sangat rapuh baginya. Memiliki nama yang begitu mulia, namun tetap tidak bisa berbuat sesuka hati, kapanpun mereka mau. Apakah ada gunanya memegang kekuasaan seperti itu? Itu semua sangat tidak berarti. Dibandingkan dengan Dion, Madeline menganggap klan dan sekte ini sangat kurang. Dia, sebagai orang yang sudah lama berada di dunia yang penuh permusuhan, tampaknya mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang bisa mereka lakukan dan dia memiliki keberanian yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka miliki juga. Dion, kamu harus selamat. Pikiran Dion sedang bekerja keras. Dia baru saja menyadari sesuatu yang membuat situasi ini jauh lebih berbahaya daripada yang dia duga. Kemungkinan besar jika dia menghabiskan terlalu banyak uang untuk keluar dari situasi ini maka dia akan mati bahkan jika dia berhasil bertahan hidup. Sungguh menggelikan, aku mengungkapkan kartuku kepada sekte besar dan klan dewa karena kupikir dunia ini sepadan dengan risikonya. Ketika saya membandingkan informasi yang saya ketahui tentang dunia ini dengan ingatan guru saya menyimpulkan bahwa itu pastilah dunia warisan seorang ahli yang melampaui pembentukan doa. Tetapi, sayangnya bagi Dion, satu-satunya yang benar adalah kekuatan pemilik dunia ini. Jika Dion benar, ini sama sekali bukan dunia warisan. Dan sekarang, semua orang yang mengikutinya terinfeksi ki iblis yang seharusnya dimaksudkan untuk membantu mereka dalam ujian yang akan datang. Tapi, jika Dion benar, artinya mereka tidak akan punya kesempatan untuk melawan ketika saatnya tiba. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 104 dicetak. Mata Dion menajam, menurutmu semudah itu memanfaatkanku? Saya tidak tahu mengapa Anda membuat lelucon ini. Tapi saya berjanji bahwa bermain dengan saya tidak akan mudah. Dion tahu bahwa meskipun mereka adalah musuhnya, dia harus bekerja dengan mereka jika ada di antara mereka yang ingin tetap hidup. Itu berarti dia harus menemukan kesempatan pertama untuk membasuh mereka dengan kehendak surgawi dan menghilangkan ki iblis. Bang, pintu-pintu tertutup di belakang mereka. Mereka mendapati diri mereka berada di ruangan yang lebih mirip pusat kendali. Ada formasi susunan dan tempat penyimpanan batu energi yang jelas. Ini, menara itu sebuah alat. Bisakah itu bergerak? Seperti yang Anda lihat, seluruh menara ini sebenarnya adalah warisan yang saya pilih untuk ditinggalkan. Itu adalah harta karun tertinggi yang melampaui harta spiritual. Sebagai penerusku, kamu bisa menggunakan darahmu untuk membuat kontrak dengannya setelah aku resmi meninggal dunia. Kamu harus menjadi lebih kuat untuk membuka lantai sampai ke puncak. Tapi, selama kamu memiliki cukup batu transenden, kecepatan yang kamu capai tidak akan bisa dibandingkan dengan apapun. Ini juga akan memberi Anda tingkat pertahanan dasar yang juga dapat ditingkatkan dengan batu transenden. Selain itu, semua teknik, harta, dan pemikiran kultivasi dalam hidup saya dapat ditemukan selama Anda memiliki kekuatan untuk naik ke puncak. Senior, saya tidak yakin sudah berapa lama sejak Anda menciptakan dunia warisan ini, tapi batu transenden sangatlah langka. Apakah mungkin untuk memberi daya pada menara ini dengan batu doa? Sosok yang melontarkan pandangan yang dianggap Dion meremehkan karena dia tidak bisa melihat wajah sang ahli. Kamu bisa memberi daya pada menara dengan jenis batu apapun selama kamu punya cukup. Jika ingin menyia-nyiakan jutaan batu doa hanya untuk bergerak dalam jarak yang kecil, itu hanyalah percuma saja. Jika kamu ingin menjadi penerusku namun bahkan tidak bisa mendapatkan batu transenden, lalu mengapa aku memilihmu? Dion tersenyum sambil mengangguk. Bodoh, gumam es. Dion tampak tidak punya perasaan. Hanya dia yang tahu alasan dia menanyakan pertanyaan itu. Saya sebenarnya tertarik dengan cerita Anda, senior. Saya tahu Anda adalah ahli yang tiada tandingannya, tapi saya ingin mengetahui cerita Anda agar saya bisa mewakili Anda dengan baik sebagai penerus Anda, kata Dion sopan. Dion menyeringai di dalam hati, orang ini sungguh aktor yang baik. Mengapa dia memberitahu kita tentang harta yang tidak ingin dia berikan kepada kita?
Pasti ada alasan mengapa dia perlu mempertahankan kedoknya bahkan terhadap orang-orang yang jauh lebih lemah darinya. Para jenius lainnya juga tertarik. Tetapi Nifeus sepertinya merasakan ada yang tidak beres dengan cara Dion bertindak. Tapi, mengirim pesan rahasia di hadapan ahli seperti itu adalah hal yang mustahil. Aku adalah Sage dari Kerajaan Iblis. Saya adalah seorang ahli kultivator tubuh dan pemahaman saya tentang sifat jahat dan destruktif tidak ada bandingannya. Saya telah menciptakan banyak teknik dalam hidup saya. Namun, salah satu teknik yang paling saya banggakan adalah teknik pengorbanan darah saya, sang ahli menyeringai. Bangga bahwa tekniknya dapat mempertahankan tempatnya dalam sejarah meskipun namanya sederhana, sebuah bukti kekuatannya. Para jenius yang mengetahui teknik ini gemetar memikirkan pencipta teknik sekuat itu ada tepat di depan mereka. Mata Dion menyipit saat mendengar ini, pantas saja mereka mampu membuka dunia ini setelah mengorbankan beberapa ribu siswa. Saya bingung sebelumnya. Meskipun banyak siswa yang meninggal dalam menghadapi akumulasi energi selama ratusan tahun, beberapa siswa lapisan pondasi ketiga dan keempat seharusnya menjadi setetes air dalam ember. Tampaknya dunia sendiri selaras dengan teknik ini, membuatnya bersedia membuka diri. Saya mencapai alam kultivasi yang transenden. Namun, hidupku berakhir ketika rentang hidupku telah mencapai hari terakhirnya. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Cukup, mari kita mulai dengan tesnya. Kandidat yang tersisa akan memiliki kesempatan untuk menyatu sepenuhnya dengan jiwaku, memberimu semua kenangan dalam hidupku. Ini akan membuat kultivasi masa depanmu lebih lancar. Dengan lambaian tangannya, mereka menghilang dari ruang kendali dan memasuki ruang lain. Ini adalah salah satu ruang pelatihan di dalam menara. Tes pertama adalah mengukur kecerdasan dan kekuatan Anda. Anda tidak hanya perlu membunuh makhluk-makhluk itu, tetapi juga memahami alasan mengapa sebaiknya Anda tidak menghindari terlalu banyak makhluk hanya agar Anda dapat mencapai menara lebih cepat. Namun, yang ini akan menguji kemampuan pemahamanmu terhadap teknik bela diri. Batu obsidian besar terletak di tengah ruangan. Ini akan menjadi ujian terakhir. Setiap batu mengandung teknik yang sama. Siapapun yang mencapai kesuksesan kecil pada tahap pertama dengan tercepat tidak hanya akan mendapatkan esensi darahku, tetapi juga mendapatkan hak untuk menyatu dengan jiwaku. Esensi darah dari ahli kultivasi tubuh seperti saya seharusnya menjadi sesuatu yang kalian semua impikan. Anggap saja itu sebagai hadiah terakhir untuk penerusku. Kilatan kilat Dionnya ketika dia mendengar ini, dia membutuhkan tubuh. Para jenius lainnya telah mencapai batu obsidian mereka sendiri dan duduk di depan mereka. Dion tidak punya pilihan selain menarik napas dalam-dalam dan duduk di depannya. Menempatkan tangannya di atasnya, ledakan kilat meledak di kepalanya saat dia mempelajari tekniknya. Biarkan aku memperlambat pemahamanku dan berpikir. Dia jelas melakukan yang terbaik untuk membuat kita menurunkan kewaspadaan. Ini hanya berarti bahwa lebih sulit untuk menyerang dan merasuki jiwa daripada mempertahankannya. Saya tidak ingin menggunakan kartu truf saya di sini. Betapa menggelikannya jika dunia yang kupilih adalah dunia yang memaksa sisa jiwa tuanku untuk menyelamatkanku. Dion menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk melihat apakah teknik di batu obsidian itu ada gunanya. Dengan sebuah pemikiran, teknik itu sepenuhnya tertanam dalam pikiran Dion dan dia melepaskan tangannya untuk merenungkannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 105, bagaimana? Ini tingkat yang lebih tinggi dari teknik ini bahkan memerlukan pemahaman domain dan Dao. Sungguh teknik tingkat tinggi, pastinya ilahi. Itu adalah teknik tipe budidaya tubuh yang disebut kehendak Kaisar Iblis. Itu memiliki 3 tahap yang dibagi menjadi 3 tingkat pemahaman seperti teknik gerakan surgawi Dion. Kecuali, teknik ini memungkinkan Anda melipat gandakan kekuatan tubuh Anda dan memaksakan kehendak Anda pada ruang di sekitar Anda. Ini sangat membebani tubuh, tetapi memberikan peningkatan kekuatan fisik 2x pada tahap pertama, kesuksesan kecil. Saya perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajarinya, pikir Dion serius. Sosok itu menyaksikan hal itu terlihat dengan senyuman licik yang ditutupi tudung kepalanya. Aku mengapresiasi kerja kerasmu. Segera setelah saya memahami siapa di antara Anda yang memiliki potensi paling besar, kita akan tahu persis siapa yang mendapat hak istimewa untuk menguasai dunia bersama saya. Hahaha, betapa mendominasi, pikir Dion. Setan berdiri di atas segalanya. Tertawa saat menghadapi rasa sakit. Menyembelih di hadapan perdamaian. Pemerkosaan di hadapan cinta. Pendominasi dalam menghadapi penindasan. Saat Dion mulai membaca dan memahami kata-kata ini, aura haus darah mulai menyelimuti dirinya. Mata sosok itu membelalak, dia sudah mengambil langkah pertama dalam memahami teknik ini, dia seharusnya tidak mendapatkan keuntungan seperti itu. Bahkan jika yang lain hanya memahami kehendak buatan, itu akan tetap membantu mereka. Sungguh jenius seringai muncul di wajah sosok itu, jika aku memiliki tingkat pemahaman seperti ini di kehidupan masa laluku, aku sudah lama menghancurkan musuh-musuhku di bawah kakiku. Aku menghargai usahamu, hari-hari berlalu dalam keheningan, hingga akhirnya pada hari ketiga.
Ledakan. Dion merasakan tubuhnya membesar beberapa ukuran. Dia merasakan otot-ototnya terkoyak dan tulangnya retak. Ruar, raungan setan memenuhi ruang pelatihan. Dion tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut, jadi dia segera berhenti menstimulasi tekniknya, tidak mau terus menyiksa tubuhnya. Dia jatuh telentang, terengah-engah. Hahaha, sepertinya aku sudah menemukan penerusku. Para jenius lainnya terbangun dari meditasi mereka dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Mereka tahu betul betapa sulitnya mempraktikkan teknik itu. Mereka berharap untuk menghabiskan waktu berbulan-bulan di sini, tetapi, hanya dalam 3 hari Dion telah berhasil mencapai kesuksesan kecil pada tahap pertama. Orang aneh, pemuda berambut merah dari Flame Blade Sect melihat pemandangan ini dengan ekspresi kemarahan di wajahnya. Dion terkekeh, bertanya-tanya bagaimana perasaan mereka jika mereka tahu dia hanya membutuhkan waktu lama karena dia menghafal teknik selanjutnya terlebih dahulu. Yang lain juga bukan talenta buruk. Kurasa aku akan menjadikan mereka di sini sebagai budak. Mereka bisa menjadi jenderal iblis baruku. Dengan cepat, mereka muncul di ruangan lain. Tampaknya benar-benar kosong kecuali satu peti mati di ujung ruangan, yang ditinggikan di atas tangga. Ini tempat peristirahatan saya dan juga bagian paling sentral dari menara ini. Anda tidak akan bisa datang ke sini dengan bebas sampai Anda menjadi lebih kuat, penerus saya, tapi, saya ingin Anda tahu apa yang harus Anda nantikan. Ayo, aku akan memberimu esensi darahku sekarang. Dengan itu, pemahamanmu tentang keinginan iblis akan meningkat pesat. Para jenius mengepalkan tangan mereka saat mereka melihat Dion menaiki tangga bersama sosok itu. Mereka mencapai peti mati batu giok hitam, disulam dengan sesuatu yang tampak seperti kristal iblis. Sosok itu mengetuk lapisan luar peti mati dan setetes darah keluar. Itu memompa dengan vitalitas dan berwarna merah tua cerah. Duduk. Dion tidak punya pilihan selain menurut. Dia menyilangkan kaki dan memperlambat napasnya saat rasa sakit yang membakar menyerang tubuhnya. Dia meraung ke arah langit-langit, merasa seolah-olah dia dicabik-cabik dari dalam keluar. Dion merasakan tulangnya tersusun ulang dan menjadi lebih padat. Otot-ototnya terkoyak dan terbentuk kembali, menjadi lebih kuat. Matanya memancarkan warna hitam dan merah tua. Kulitnya menjadi lebih cerah dan wajahnya menajam, meningkatkan fitur tampannya. Sebuah pemikiran konyol terlintas di benak Dion, jika saya tidak memakai celana olahraga. Bukankah saya sudah telanjang sekarang? Sayangnya, pikiran itu tidak membantu mengatasi rasa sakit saat tubuhnya mengembang dan berkontraksi tanpa mempedulikan keinginannya. Pedang di punggungnya bergetar kegirangan, yang menarik perhatian sosok itu, namun dia tidak terlalu memikirkannya mengingat itu akan menjadi pedangnya sebentar lagi. Yang bisa dipikirkan Dion hanyalah kenyataan bahwa dia tidak ingin menjadi terlalu tinggi, cukup 2 meter saja. Lagi pula, dia tidak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia seperti orang normal. Beberapa jam kemudian, Dion telah mengintegrasikan kurang dari 1% darah esensi dan sosok itu merasa itu sudah cukup untuk saat ini. Keringat menutupi setiap inci Dion. Kulitnya memerah karena ketegangan dan samar-samar Anda bisa melihat otot-ototnya masih menata ulang dirinya di bawah kulitnya, memberinya fisik yang lebih kekar. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa untukmu, sisa darahnya harus diintegrasikan nanti. Hal terakhir yang akan saya lakukan untuk Anda, penerus saya, adalah menyatu dengan jiwa Anda. Buka diri Anda dan rileks. Biarkan kenangan mengalir melalui Anda. Dion mengangguk, menyembunyikan perasaan keringat dingin yang membasahi punggungnya jauh di dalam dirinya. Inilah momen yang sebenarnya. Para jenius memandang dengan iri ketika sosok itu perlahan berubah menjadi sinar, memasuki Dion. Si rambut merah mencengkeram cincinnya, ini kesempatan terbaik yang kumiliki. Nifeus pergi ke samping, menggigit bibirnya, kenapa dia membawa kita ke sini? Nifeus mencoba bergerak tetapi matanya melebar ketika dia menyadari dia tidak bisa lagi mencoba untuk pergi. Apa yang sedang terjadi? Asyang mengamuk. Ada apa? Tanya Elof. Coba serang dia. Elof mengerutkan alisnya, tapi kemudian dia sepertinya menyadari sesuatu. Ini adalah waktu terbaik untuk menyerang Dion. Jiwa warisan telah terisi, dan Dion fokus untuk mengintegrasikan kenangan. Tapi, ketika dia mencoba menyerang, dia menggigil. Saya tidak bisa menyerang. Itu juga tidak akan membiarkan kita pergi, kata si rambut merah dengan gigi terkatup. Bagaimana ini bisa terjadi? Pikir Nifeus. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari. Ki iblis. Para jenius menoleh untuk melihat Nifeus, tidak mengerti. Ki iblis mengendalikan keinginan kita. Tidakkah Anda memperhatikan betapa makhluk-makhluk itu sangat mirip manusia? Dan bagaimana mereka dipenuhi dengan ki setan? Yang disebut Sage of the Demon Empire ini tidak tertarik untuk mewariskan warisan, dia menginginkan budak. Kemungkinan besar Dion akan kehilangan tubuhnya sekarang. Para jenius tidak berminat menertawakan kemalangan Dion. Mereka benar-benar berada di posisi yang buruk. Mereka hanya bisa menunggu perbudakan atau kematian tanpa akhir. Bagaimana mereka bisa melawan ahli seperti itu? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 106, Jijik 1.
Di dalam tubuh Dion, jiwa dengan tenang menyatu dengannya seolah-olah dia tidak berniat mencuri tubuh Dion. Dion menyeringai, jadi, berapa lama kamu berencana berpura-pura menjadi warisan? Jiwa sosok itu kaget, namun kemudian terdengar tawa serak memenuhi ruangan, hahaha, kamu cukup pintar. Tapi, itu tidak menjadi masalah saat ini. Aku sudah sebagian besar berintegrasi denganmu. Aku hanya perlu tidak menghapus keinginanku dan tubuhmu akan menjadi milikku. Oh, apakah begitu? Sayang sekali kamu terjatuh begitu jauh dari puncakmu. Apa artinya itu? Oh, tidak banyak. Hanya saja jika Anda berada di dekat puncak Anda akan dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia warisan Anda sendiri. Dan kamu pasti menyadari bahwa tubuh yang ingin kamu ambil alih tidak hanya memiliki darah esensi rusa surgawi, namun juga memiliki kehendak surgawi. Sosok itu menggigil. Tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa memiliki ketertarikan terhadap iblis dengan ketertarikan yang begitu tinggi terhadap makhluk surgawi? Sederhana saja sebenarnya. Saya memiliki tuan yang baik dan dia menggunakan keinginan terakhirnya untuk menyeimbangkan tidak hanya darah esensinya, tetapi juga darah esensi iblis kilin suaminya di dalam diri saya. Sosok itu gemetar karena gelisah. Nasib sial macam apa ini? Terus, kehendak surgawi Anda hanya sebanding dengan semut di depan saya? Kamu pikir kamu bisa melawan dao iblisku? Jangan konyol, aku tidak akan pernah berpikir demikian. Awalnya, aku berencana menggunakan sisa jiwa yang ditinggalkan tuanku untukku. Jiwa yang tersisa? Tidak. Dion tertawa. Tidak perlu terlalu cemas. Aku bahkan tidak perlu menggunakannya. Saya menyadari ketika Anda berintegrasi dengan saya bahwa Anda bahkan tidak benar-benar hidup. Anda menggunakan teknik iblis untuk menjaga diri Anda tetap bersama. Aku tidak perlu melawanmu secara langsung. Aku hanya perlu menggunakan kehendak surgawiku untuk membersihkan teknikmu yang jelas-jelas sudah memudar. Jika tidak, mengapa Anda membiarkan orang lemah seperti itu menemukan dunia Anda? Anda pasti kecewa ketika mereka masih membutuhkan waktu ekstra 500 tahun untuk membukanya. Ya, jiwa itu gemetar karena marah ketika ia mulai merasa dirinya perlahan-lahan diselimuti oleh kehendak surgawi. Tunggu, berhenti. Jika kamu menghancurkanku sekarang, anak-anak di luar itu akan segera menyerangmu. Anda mungkin jenius, tetapi Anda masih terlalu lemah untuk menghadapinya. Anda membutuhkan saya. Saya sepenuhnya sadar bahwa Anda mengendalikan mereka dengan ki iblis. Tapi, sayangnya, aku tidak berniat membiarkan mereka yang mencoba merasukiku tetap hidup. Kamu bisa mati sekarang. Bang, sebuah ledakan terjadi di benak Dion saat dia menghapus kehendak Sage of the Demon Empire, hanya menyisakan sepotong. Namun, hal ini membuahkan hasil yang tidak terduga. Dunia bergetar, menara berderit, dan para jenius mulai merasa seolah-olah mereka ditarik keluar dari dunia. Oh apa? Apa yang sedang terjadi? Kupikir kita terjebak di sini. Cepat, kita bisa menyerang sekarang. Es mengamuk dengan ekspresi setan di wajahnya. Pemuda berambut merah itu menyeringai. Dia mengeluarkan harta karun yang aneh. Itu terlihat seperti kubus biasa, tapi sama sekali tidak memantulkan cahaya. Perlahan-lahan terbuka pada saat mata Dion tertuju padanya. Dion menatap si rambut merah, menyipitkan matanya, Chen Glei. Si rambut merah terkekeh, kamu cukup pintar untuk bisa mengalahkan ahli seperti itu. Saya berterima kasih karena Anda telah menyelamatkan hidup kami semua, tetapi saya lebih suka jika Anda mati. Di kehidupan Anda selanjutnya, Anda harus benar-benar mempelajari siapa yang bisa dan tidak bisa Anda sakiti. Si rambut merah perlahan berubah menjadi seorang pemuda Asia yang tinggi dan tajam. Mata hitamnya bersinar dengan niat membunuh saat dia menatap Dion dengan penuh perhatian. Kubus itu perlahan-lahan dipisahkan menjadi 4 bagian yang sama, terbuka untuk memperlihatkan bola yang sangat terang. Sling, seberkas kekuatan tak terduga menyerang Dion. Bahkan di tengah kehancuran dunia dan cibiran para jenius atau bahkan debaran jantungnya sendiri, tak ada suara yang terdengar. Yang ada hanya sinar dan kematian. Hanya keputusasaan dan kebencian. Hanya niat membunuh dan akhir dari segalanya. Dion tersenyum pahit, untuk benar-benar dipaksa sejauh ini. Dunia bela diri ini benar-benar sesuatu. Seluruh dunia seakan kehilangan warnanya. Pada saat itulah makhluk surgawi muncul di hadapan Dion, bertahan melawan sinar. Dion, saya tidak bisa memblokir semuanya. Persiapkan dirimu. Dion mengertakkan gigi, malu. Dia telah berada di dunia ini selama beberapa bulan, berpikir bahwa dia memiliki semua kekuatan di dunia sekarang karena tuannya telah memberinya kekuatan. Tapi, dia hanya bisa bertahan beberapa hari sebelum terpaksa menggunakan kartu truf tersebut. Itu membuatnya marah. Raungan keluar dari bibir Dion. Dia merasakan organ dalamnya terkoyak ketika sebagian dari sinar itu melewati pertahanan tuannya yang melemah. Tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak dapat menyatukannya kembali. Dion mengertakkan giginya, menyaksikan punggung kuat tuannya bertarung untuk melindungi hidupnya. Ini adalah kekuatan terakhirnya, bagian terakhir dari dirinya di dunia ini. Namun akan hilang seperti ini? Sinar itu perlahan melemah.
Para jenius itu menyeringai, hanya Nifeus yang berdiri di sana, wajahnya pucat. Tuan, aku minta maaf karena tidak berguna. Dion merasakan senyuman hangat dalam kesadarannya, aku tidak pernah menyangka kamu akan menganggapku sebagai tuanmu. Tapi, anggap ini sebagai hadiah terakhirku untuk murid pertamaku. Aku tidak pernah ingin kamu mewakili klan rusa surgawi dan menghadapi dunia, tapi aku merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan saat aku merasakan keteguhan hatimu. Terima kasih si kecil, menguasai. Tidak, dia pasti memiliki sesuatu di sini yang dapat menjaga jiwanya. Wajah cantik menoleh ke Dion, menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa menggunakan teknik jahat seperti itu hanya untuk mempertahankan hidupku. Aku akan mempercayakan sisanya padamu. Siapa tahu, mungkin kita akan bertemu lagi. Sinar cahaya itu perlahan menghilang. Memudarnya adalah senyuman terakhir Tuan Dion. Kalian para pria pengecut, dia baru saja menyelamatkan nyawa. Dasar sampah yang menjijikkan. Jangan seperti itu Nifeus, kata Elof sambil menyeringai, dia tidak melakukan itu untuk menyelamatkanmu. Dia melakukannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Meski begitu, aku harus berterima kasih banyak padanya. Kamu membuatku jijik. Senyuman di wajah para jenius itu membeku ketika mereka mendengar suara batuk. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 107, Jijik 2. Dion memegangi perutnya, batuk darah. Dia mencoba menggunakan aurora flame miliknya untuk menyembuhkan dirinya sendiri lagi, tetapi tidak berhasil. Apakah ini karena perangkat itu? Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benak Dion, atau karena darah esensi iblis bijak? Dion tidak punya waktu untuk berpikir. Dia harus segera keluar dari situasi ini. Aku tidak punya pil yang cukup ampuh untuk menyembuhkanku. Dan aku harus membuat kontrak dengan menara ini jadi aku tidak punya waktu untuk menggunakan teknik kondensasi pil. FUCK, saya tidak bisa membiarkan perjalanan ini hanya menghasilkan teknik masokis, keluar. Suara Dion menggelegar karena marah saat dunia di sekitar mereka runtuh. Dion memasukkan bagian terakhir jiwa Sage ke dalam tubuhnya, melemparkan semua orang kecuali dirinya sendiri keluar dari menara dan berteleportasi ke ruang kendali. Sesampainya di sana, dia menghapus bagian terakhir dari wasiat Sage sebelum bergegas ke tengah dan duduk bersila, mengabaikan dunia yang bergetar dan rasa sakit. Dion mengertakkan giginya, melawan tarikan teleportasi untuk menjatuhkan darahnya ke mekanisme menara. Dia perlahan-lahan mengendalikannya sesuai pola susunan, memastikan bahwa darahnya menguraikan seluruh formasi. Di luar lubang hitam yang diciptakan oleh harta karun pembuka dunia, para jenius mulai diteleportasi, menyebabkan para tetua bernapas lega. Habim, beritahu tuanmu bagaimana kelanjutannya. Hahaha, seorang tetua dengan rambut merah menyala membiarkan suaranya menggelegar. Habim tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk memberitahu tuannya bahwa dia bahkan belum memenuhi syarat untuk ujian terakhir. Dan untuk lebih jauh lagi memberitahu dia bahwa seseorang dari sekte mereka yang belum pernah dia lihat mengalaminya sementara dia belum pernah melihatnya. Rasa malunya terlalu besar. Hashim, apa yang salah? Seorang tetua berkulit gelap dengan rambut gimbal panjang memandang Hashim dengan tatapan bertanya-tanya. Tuan. Yah, keluarkan saja. Orbis, Simpul, siapapun di antara kalian, beritahu kami apa yang terjadi. Para jenius hanya bisa tersenyum pahit, tidak ada satupun dari kami yang menerima warisan sesepuh. Kami tidak tahu siapa yang menerimanya, kami tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam uji coba terakhir, kata Jessica getir. Para tetua membeku, sebelum tersenyum pahit, itu sudah diduga. Bagaimana kamu bisa bersaing dengan para jenius klan dewa? Tetua dari sekte Bila Angin tertawa mencoba meringankan suasana. Para jenius terlalu malu untuk memberitahu orang yang lebih tua bahwa Dion setidaknya berhasil mencapai ujian terakhir. Segera, para jenius klan dewa mulai bermunculan, dengan wajah yang sama frustrasinya. Menyebabkan kebingungan besar bagi para tetua. Seorang tetua dari klan kami memandang ke arah Chen Glei dengan bingung. Chen Glei, kapan kamu masuk ke dunia? Apa yang telah terjadi? Tetua ini mengenal Chen Glei karena dia sering bersama Akihiko di masa lalu. Tapi, dia selalu mengenalnya sebagai anak laki-laki yang tenang dan penuh perhitungan, bukan orang yang menunjukkan emosinya seperti ini. Kami yang terhormat, kita harus membunuh Dion. Kebingungan orang tua itu semakin dalam, kami tadinya akan melakukan ini, mengapa kamu begitu bersikeras sekarang? Dia adalah satu-satunya pemilik warisan. Wajah orang tua itu memucat. Yang mereka tolak, yang mereka anggap paling lemah di antara para jenius. Telah memenangkan hati dunia warisan? Lelucon memuakkan macam apa ini? Penatua kami mengerutkan kening, apa sebenarnya warisan itu? Chen Glei mengepalkan tinjunya, ada teknik surgawi, tapi itu terhapus dari ingatan kita ketika kita gagal mempelajarinya secepat Dion. Dan, menara tempat kita mengikuti tes adalah harta karun tingkat tertinggi dengan harta yang tak terhitung jumlahnya. Chen Glei ingin keluarganya diam-diam memburu Dion dan mencurinya untuk diri mereka sendiri.
Tapi, semua orang yang telah mencapai sidang terakhir bersamanya tahu, jadi mustahil untuk merahasiakannya. Dan itu di atas esensi darah seorang ahli kultivasi tubuh yang mencapai alam kultivasi transenden. Para tetua gemetar ketika para jenius mengepalkan tangan mereka dengan gelisah. Madeline tersenyum ke langit, mengepalkan tangan kecilnya, aku tahu kamu bisa melakukannya. Di mana dia? Booming para tetua. Kami tidak tahu, bisik Chen Glei, dia mendorong kami keluar dari menara saat dunia sedang runtuh. Nifeus memandang rendah para jenius yang marah dengan rasa jijik, saya belum pernah melihat sekelompok individu yang lebih menyedihkan. Apakah kamu tahu bahwa Dion menyelamatkan seluruh hidupmu? Para jenius yang belum mengikuti uji coba terakhir memandang dengan kebingungan. Pernahkah Anda mendengar tentang dunia warisan yang terbuka berhari-hari dari luar? Pernahkah Anda mendengar tentang dunia warisan yang tidak memberikan peluang lebih kecil kepada mereka yang dianggap kalah dalam uji coba tersebut? Para ahli sangat sombong dan angkuh. Bagaimana mungkin mereka hanya mengizinkan satu orang mengetahui sejauh mana kekuatan mereka? Terutama ketika mereka tahu kemungkinan besar jenius yang mereka pilih akan menyembunyikan apa yang mereka terima dari seluruh dunia demi menjaga tingkat keamanan tertentu? Kalian semua akan menjadi budak jika Dion tidak mengalahkan ahlinya? Para jenius gemetar. Mereka tidak menginginkan apapun selain membunuh Dion, tetapi sekarang mereka tahu dia adalah penyelamat mereka. Itu tidak relevan, raung Lehabim. Sekte kami berinvestasi begitu banyak untuk membuka dunia dan sekarang hanya pihak luar yang diuntungkan? Suaranya dipenuhi dengan kemarahan yang wajar seolah-olah dia telah dianiaya sampai tingkat. Tatapan menyeramkan melintas di mata para jenius klan dewa, merasa bahwa kesempatan mereka benar-benar telah tiba. Kelilingi pintu keluar, raung Elof. Lehabim, Hashim, para jenius klan dewa, dan para jenius keluarga Storm segera mengepung kumpulan energi yang berputar-putar, semuanya menginginkan harta Dion untuk diri mereka sendiri. Baal menjilat bibirnya, aku sudah lama tidak memiliki pria setampan itu, Yinku mulai melebihi yangku, mungkin aku harus mencicipinya. Para jenius di sekitarnya menggigil, tapi tidak berkata apa-apa. Elof praktis telah melupakan kemungkinan keluarga Storm menjadi pengkhianat dari keluarganya, yang dia khawatirkan hanyalah Dion dan warisannya. Bagaimana dia bisa khawatir tentang satu teknik ketika pencipta teknik tersebut menyerahkan segalanya kepada seseorang yang sangat dia benci? Aku akan membunuh Dion dulu. Lalu urus para pengkhianat ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 108/1 lawan 11, 1. Tidak menyadari pemikirannya, keluarga Storm juga memikirkan hal yang sama. Mereka telah menghabiskan begitu banyak usaha untuk satu teknik, padahal seluruh koleksi ada di hadapan mereka sekarang. Bukankah ini sepadan dengan risikonya? Mereka sudah sadar bahwa senior mereka ada di dekatnya, dan perang tidak bisa dihindari. Jadi, mengapa tidak mendapatkan manfaat lebih banyak lagi? Mereka sudah menunggu 10 menit, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Dion. Mereka mulai khawatir dia telah menemukan cara lain untuk melarikan diri. Belum lagi, mereka baru mengetahui bahwa tidak ada satupun orang jenius yang mengendus persidangan terakhir, apalagi memenangkan warisan. Dan ini ditambah dengan fakta bahwa anak yang hanya ingin mereka bunuh adalah anak yang berhasil. Ada formasi orang di sekitar pintu keluar menuju dunia. Karena belum ditutup, mereka yakin Dion setidaknya tidak benar-benar melarikan diri. Tetua, tidak perlu ada di antara kalian yang bertindak dalam situasi ini. Biarkan generasi muda memberinya pelajaran, kata Hashim. Sudah saatnya perempuan jalang lemah itu kalah, ejek Lehabim. Saudara laki-laki pertama dari keluarga Storm mundur. Apakah kamu tidak akan berpartisipasi, saudara pertama? Tanya Baal sambil menjilat bibirnya. Kakak pertama tidak berkata apa-apa, malah memilih untuk melihat ke langit seolah sedang menghitung sesuatu. Jangan ganggu dia Baal, itu di bawah kakak pertama yang harus mengeroyok satu anak, kata Autumn. Bang, Dion jatuh dari lubang hitam yang menutup dengan cepat, terengah-engah pada tangan dan lututnya. Madeline melihat pemandangan ini, hatinya bergetar, Tuan, dia terluka. Tetua klan Sapientia mengerutkan alisnya, tapi tidak berkata apa-apa. Sambil duduk, Dion menyandarkan punggungnya ke tepi terjauh kapal pesiar, memandangi semua musuh di hadapannya. Darah merembes melewati bibirnya saat dia tersenyum, ini adalah komite penyambutan yang Anda adakan di sini untuk saya. Penonton tercengang. Dia sebenarnya masih bisa tersenyum dalam situasi ini. Kaetlem berdiri di awan, menyaksikan pemandangan ini. Sama seperti Dion, dia telah menyadari tujuan dari Ki Iblis dan memutuskan untuk mempelajari kehendak Iblis yang sebenarnya juga. Masalahnya adalah kecepatan pemahamannya tidak secepat Dion, jadi, dia tidak berhasil. Sangat disayangkan, tapi sekarang semua Ki Iblis telah hilang. Oliver mengerutkan kening, dia ingin membantu, tetapi ini adalah level yang belum dia capai. Para jenius mengepalkan tangan mereka karena marah atas sikap Dion yang acuh tak acuh ketika dia jelas-jelas terluka parah. Pengley melangkah maju, saya tidak tahu bagaimana Anda bisa selamat, tetapi Anda tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Dion menyaksikan adegan ini dengan tenang,
Sebuah pemikiran lucu terlintas di kepalanya ketika dia menyadari dia tidak dapat menemukan Tami, gadis itu lebih menarik dari yang kukira. Yah, itu hanya membantuku 1 lawan 11, ya? Dion perlahan berdiri, niat membunuh mengalir darinya. Dia perlahan memutar lehernya, meludahkan darah di mulutnya ke pagar kapal pesiar. Dion menatap awan, menatap menembusnya dan mendarat di Madeline. Dia tersenyum cerah dan mengedipkan mata. Madeline gemetar. Dia bisa melihatku. Dan bahkan sekarang dia menyuruhku untuk tidak khawatir. Madeline menahan air matanya, mengepalkan tinjunya. Kamu harus bertahan hidup. Tidak ada cukup ruang di sini, pikir Dion menyaksikan salju perlahan turun dan mencair ke laut. Dion meregangkan punggungnya dengan santai sebelum melompat dari sisi kapal pesiar dan ke permukaan air. Karena kalian semua ingin bertarung, ayo kita lakukan. Dion mematahkan lehernya, melenturkan otot-ototnya mencoba membiasakan diri dengan perubahan pada tubuh dan kekuatannya. Jika saya berada di atas air, saya dapat menggunakan formasi untuk memberi saya daya tarik ekstra. Mereka harus menggunakan energi mereka untuk mendapatkan pijakan. Itu hanya keuntungan kecil, tapi saya membutuhkan semua yang saya bisa. Dia benar-benar membutuhkan setiap keuntungan. Dia telah mencoba menyembuhkan dirinya sendiri dengan auroranya selama setengah jam terakhir, tapi sepertinya tidak ada yang berhasil. Dia mendorongnya hingga detik terakhir dunia warisan terbuka, tetapi tidak berhasil. Dion hanya dapat menyimpulkan satu hal, kurang dari 1% darah esensi iblis bijak yang terintegrasi meningkatkan tubuhnya melampaui kualitas yang dapat disembuhkan oleh auroranya. Biasanya, ini akan menjadi kabar baik, tapi, dalam kondisi terluka? Tidak terlalu banyak. Dion melompat mundur, melompat 10 meter sekaligus. Dia terus menatap dengan tenang pada para jenius sebelum dia melihat ke langit. Sepertinya semua orang ada di sini, sebaiknya beri mereka pertunjukan yang bagus. Kemarahan para jenius berteriak. Mereka membenci sikap Dion, seolah-olah dia benar-benar berpikir dia bisa mengalahkan mereka semua sekaligus. Saya harap Anda tidak cukup naif untuk mengharapkan pertarungan yang adil, ejek Elof. Seorang tetua berbicara, berikan saja kami semua yang telah kamu peroleh dari dunia warisan, nak. Anda tidak hanya tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya, Anda juga tidak pantas mendapatkannya. Dion mengangkat alis ke arah yang lebih tua sebelum tertawa. Orang tua itu mengerutkan kening. Simpan alasan burukmu untuk perempuan jalang yang menghangatkan tempat tidurmu. Saya tidak tertarik dengan hal itu. Saya tidak takut pada kejeniusan Anda, dan saya tidak takut pada alasan menyedihkan Anda untuk orang yang lebih tua. Jika Anda ingin menyerang saya, Anda akan mengetahui betapa tua kami kehilangan semua kultivasinya. Para tetua mengepalkan tangan mereka, wajah mereka memerah karena marah. Apa yang dilakukan orang bodoh ini? Penatua memberinya kesempatan untuk bertahan hidup dan dia meludahi wajahnya. Dion hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat kebodohan orang banyak. Bagaimana mungkin mereka berencana memberi saya kesempatan untuk bertahan hidup? Saya perlu mencari kesempatan untuk menggunakan menara untuk melarikan diri. Tapi pertama-tama saya harus melakukan sesuatu. Airnya beriak saat para jenius melompat dari kapal pesiar, mengitari Dion. Dunia persilatan tidak memiliki tempat bagi orang-orang sombong sepertimu. Serahkan hartamu dan kami akan memberimu kematian secepatnya, ejek S. Dion tidak berkata apa-apa, dengan tenang menarik pedang dari punggungnya dan membiarkannya menyentuh permukaan air. Riak tenang menyebar keluar. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 109/1 lawan 11, 2. Merasakan niat bertarungnya, Ipsum, Saeklem dan Autumn langsung melompat mundur, membuka jarak. Autumn melepaskan anak panah ke arah Dion sementara dia tampak linglung. Ia melaju ke depan dengan kecepatan yang tak tertandingi, membelah udara. Susunan pertahanan yang berkilau dengan emas dan kristal meledak saat anak panah itu menghilang. Dion perlahan mengangkat kakinya, auranya meledak. Pedangnya bergetar karena kebahagiaan, merasakan niatnya untuk membunuh. Puluhan susunan senjata luar biasa muncul di belakang Dion, berputar dengan ganas dan mengirimkan tombak demi tombak. Kakinya terjatuh, memproyeksikannya ke arah Elof yang sedang menangkis serangannya. Para jenius mengamuk, melawan serangan Dion. Penonton tampak terkejut, dia benar-benar melawan mereka sekaligus. Tinju Madeline mulai berdarah, tapi sepertinya dia tidak bisa melepaskannya. Dion mengayunkan pedangnya, menggeser kepalanya untuk menghindari panah rubi yang dikirim oleh Ipsum. Dion merasakan persepsinya meluas, merasakan segalanya dan melihat segalanya. Otot-ototnya berdesir saat pedang tajam Ki mengelilinginya. Dia menggunakan kemauan waktu untuk memperlambat proyektil. Para tetua gemetar. Seorang jenius, Elof telah memblokir serangan Dion dengan tombak panjang, menderu ke udara saat busur petir memenuhi ruang di sekitarnya dan menyebabkan Dion melompat mundur. Inilah saat Es memutuskan untuk bertindak, tombak karbon muncul di tangannya, Keoski membungkusnya dengan kejam saat dia mengayunkannya ke arah Dion. Dengan cepat, Dion menggunakan teknik gerakannya untuk muncul di belakang Es. Ratusan susunan amplifikasi berputar di sekitar kakinya saat dia mengayunkan tendangan keras ke depan.
Es merasakan punggungnya patah saat dia terbang menuju arus petir Elof. Teknik gerakan yang luar biasa. Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Dion mengarahkan formasi neraka senjatanya ke arah musim gugur dan Ipsum yang terus-menerus menyerangnya dengan panah saat dia melesat dari titik ke titik di medan perang. Dion mengertakkan gigi, bagaimana saya bisa terus begini? Teknik gerakannya melelahkan, tapi Dion sudah sering menggunakannya, dan dia bahkan belum bertukar pikiran dengan semua orang. Seolah mendengar pikirannya, seruan perang terdengar dari Hashim dan Lehabim saat mereka menyerang. Ki gelap mengelilingi Hashim saat tongkat hitam muncul di tangannya, berayun tanpa penyesalan ke arah kepala Dion. Lehabim telah melapisi dirinya dengan api, memegang pedang merah terang di tangannya dan menebasnya juga. Baal menyaksikan adegan ini, menjilat bibirnya sebagai antisipasi saat Kalidora dengan tenang menyatukan tombaknya. 2 dengan 9 meridian terbuka, 5 dengan 12 meridian terbuka, dan 4 dengan 15 meridian terbuka, dan kami masih belum mengalahkan anak laki-laki yang tidak memiliki kultivasi. Baal mengeluarkan 2 pedang pendek yang masih berkarat dengan darah, sepertinya seorang jenius sejati akan mati hari ini. Blade dan Dagon berdiri di samping, niat bertarung mereka meraung saat mereka menangkis serangan neraka senjata Dion. Dion meraung, tubuhnya melebar hingga 2,5 meter saat dia mengayun untuk memblokir Hashim dan Lehabim. Matanya bersinar dengan warna merah dan emas saat dia menutupi area di atasnya dengan 3 formasi pertahanan, masing-masing lebih besar dari yang sebelumnya, menghalangi hujan anak panah. Apa ini? Apakah itu teknik budidaya tubuh? Auranya, menakutkan itu. Keinginan iblis tingkat 2. Hashim dan Lehabim terlempar saat ki surgawi berputar di sekitar senjata mereka, menghilangkan kekuatannya. Dion merasakan pedang di tangannya memanjang hingga 3 meter, bertambah beratnya berkali-kali lipat. Dia memegangnya erat-erat, menutupi dirinya dengan formasi pertahanan demi formasi pertahanan, memandang ke arah para jenius dengan mata dingin. Hanya ini yang kamu punya? Menyedihkan. Darah merembes keluar dari mulut Dion saat dia berbicara. Luka dalamnya masih belum sembuh dan menggunakan teknik amplifikasi padahal di negara bagian manapun sudah cukup melelahkan, apalagi yang seperti ini. Sebuah anak panah menembus formasi Dion, memotong kulitnya dalam-dalam, tetapi Dion sepertinya tidak menyadarinya. Mengalihkan mata iblisnya ke arah keluarga Storm, seringai jahat muncul di wajahnya. Dalam sekejap dia menghilang, muncul di hadapan Kalidora dan mengirimkan tebasan ke arahnya. Kalidora menggunakan pelindung tombaknya untuk memblokir, tapi dia masih terlempar, batuk darah saat dia melompati air. Ketajaman tiba-tiba menyerang punggung Dion. Dia merasakan pedang pendek meluncur ke bahunya saat Baal perlahan meluncur dan memutar pedangnya ke dalam, menatap mata Dion dengan tatapan tajam. Sepertinya kamu marah, Dion menyeringai. Baal tidak berkata apa-apa saat dia mencabut pedangnya, mengirimkan rentetan serangan ke arahnya. Permainan pedang Dion sangat tajam dan halus, dia menangkis dan memblokir, menusuk dan memutar. Tapi perhatian yang harus dia alihkan untuk memblokir para jenius yang mengamuk itu terlalu berlebihan. Serangan demi serangan membombardir wilayah pertahanannya saat dia mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan susunan senjata neraka yang dengan cepat melemah. Seiring berjalannya waktu dalam perjuangannya melawan Baal, semakin banyak luka panah dan pedang yang mengotori tubuhnya. Dada Dion membesar, tenggorokannya hampir terkoyak saat dia meraung ke langit. Tubuhnya melebar lagi, menutupi dirinya dengan sisik berlapis kristal hitam. Lapisan aura surgawi melapisi dirinya, menghalangi sebagian besar serangan yang berhasil melewatinya. Pengurasan yang dilakukannya sangat besar, tetapi ada sesuatu yang perlu dia lakukan. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Dia bahkan tidak berusaha menghindar lagi. Dia bahkan tidak memiliki cukup stamina untuk membentuk susunan senjata itu. Ava berdiri di dek kapal di bawah jubah tembus pandang, air mata mengalir di wajahnya saat dia menyaksikan Dion bertarung. Venus yang berdiri di sampingnya merasakan genggaman erat di tangannya, namun dia tidak protes. Madeline berdiri di langit, tersenyum pahit. Kamu membuatnya terlihat begitu mudah untuk melakukan hal-hal seperti ini. Setelah hari ini, kamu mungkin tidak akan memikirkannya lagi. Saudara laki-laki, Kalidora mengamuk, menghantamkan tombak demi tombak ke pertahanan Dion. Petir itu menembus lagi dan lagi, tapi perisai itu sepertinya selalu terisi kembali. Dion, kau pengecut, kemarilah dan bertarung, bentak Elof. Dion tidak bisa menahan tawa melihat kemunafikannya. Musim gugur dan Ipsum mengirimkan panah demi panah. Apakah kamu sudah siap, pria wanita? Teriak Ipsum. Ini terlalu memalukan untuk dia tangani. Mereka semua berusaha sekuat tenaga, tapi mereka tidak bisa mengalahkan anak laki-laki yang tidak berkultivasi, dan sekarang, salah satu dari mereka benar-benar kehilangan lengannya. Dion meraih tenggorokan Baal, memotong lengannya yang lain, terengah-engah. Baal mengirimkan tendangan petir ke arah tubuh Dion, tapi kakinya tersentak ke sudut yang canggung, membentur sesuatu yang tampak seperti dinding batu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 110, nilai keluarga.
Jeritan yang bisa mengentalkan darah terdengar di udara. Dagon dan Blade sudah lama kehilangan sikap acuh tak acuh mereka. Mereka membombardir wilayah pertahanan Dion dengan segala yang mereka miliki. Tapi sepertinya setiap kali mereka memecahkan satu, yang lain akan muncul. Dion menengadah ke langit, mencoba menghirup udara sebanyak yang dia bisa. Tatapannya beralih ke kapal pesiar, Ava. Venus, budidaya Baal dilumpuhkan dengan satu pukulan dari Dion sebelum dia melemparkan tubuhnya ke tempat yang tampak seperti ruang kosong di kapal. Api Aurora melapisi Dion untuk mencoba menyembuhkan luka-lukanya, tetapi tampaknya tidak banyak berpengaruh. Apa yang dia lakukan? Siapa yang baru saja dia panggil? Kakak perempuan. Tubuh Baal mendarat terlebih dahulu di atas perahu. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tanpa lengan, dia bahkan tidak bisa mendorong dirinya sendiri. Ava gemetar melihat sumber rasa sakit di depannya. Air mata mengalir di pipinya. Bahkan pada saat itu, dia tidak tahu harus berkata apa. Dion hanya tersenyum ketika dia melihat Ava dan Venus mengirimkan rentetan serangan ke Baal, melampiaskan rasa frustrasinya sepenuhnya. "Ah, itu tidak mungkin," kata Dion sambil menyeringai berdarah. "Siapa yang selanjutnya ingin mati?" "Baal." Kalidora menerobos perisai Dion yang menusuk ke arahnya. Dion tidak punya tenaga lagi, dia hanya menanyakan pertanyaan agar terlihat sulit. Tidak mungkin dia bisa menghadapi semua orang jenius ini saat ini. Tidak dengan kekuatannya saat ini. Sengatan tajam lainnya mengguncang sistem saraf Dion. Dion melihat ke bawah untuk menemukan tombak di tubuhnya. Dia mengira ki dan sisik surgawinya akan cukup untuk memblokirnya sehingga dia bisa beristirahat, tapi sepertinya dia tidak bisa lagi memanfaatkan kemauan dan dia tidak punya stamina untuk terus memanfaatkan garis keturunannya. Dion, Madeline ditahan oleh tuannya, dia tidak tahan lagi untuk menonton. Ava dan Venus juga berteriak, tapi keduanya tidak bisa berbuat apa-apa. Dion terkekeh, yah sial. Formasi pertahanan di sekitar Dion menghilang saat rasa sakit membuatnya kehilangan konsentrasi. Dion segera merasakan anak panah berterbangan ke punggungnya. Semburan petir, api, dan kehancuran menghempaskannya ratusan meter jauhnya. "Ayah, kau harus menyelamatkan dia!" Ava berteriak sekuat tenaga, air mata mengalir di wajahnya. Para tetua tertawa terbahak-bahak. "Apakah kamu mengira kamu jenius? Tidak ada orang jenius yang mati, bocah naif." Dion membaringkan wajahnya terlebih dahulu di dalam air. Semua orang mengharapkan para jenius untuk mulai bergerak ke arahnya, tetapi wajah mereka memucat saat mereka melihat stamina yang terkuras habis dari apa yang disebut jenius. Para jenius. Mereka semua terlalu lelah. "Aku akan menyelesaikannya." Kekuatan jiwa yang deras meletus dari Saeklem, segera menyerang Dion. Dion yang pertama kali menghadap ke lautan hanya bisa menikmati kesejukan yang menyelimutinya. Akhirnya, relaksasi. Dia sepertinya tidak menyadari bahaya yang dia hadapi sama sekali. Namun, tak lama kemudian, menjadi jelas alasannya. Serangan jiwa menyerbu keberadaan Dion, mencoba merobeknya dari dalam keluar. Dion terkekeh, segera mengaktifkan skill melahapnya. Dia sudah lama menyadari bahwa Saeklem sedang mempersiapkan serangan, dan karena alasan inilah dia menyembunyikan kekuatan jiwanya. Jika Saeklem mengetahui kekuatan jiwa Dion yang sebenarnya, dia tidak akan pernah mencoba serangan jiwa. Saat itu, Saeklem tersentak, tubuhnya membeku. Aliran darah yang tak ada habisnya mulai mengalir dari mulutnya, matanya berputar dengan kekosongan yang membuat orang-orang di sekitarnya panik. "Saeklem, Saeclum." Ipsum bergegas ke sisinya, mengangkatnya saat dia tenggelam ke dalam air. Saeklem tersenyum pahit, tidak mampu lagi melihat wajah Ipsum dengan jelas. Dia benar-benar jenius. Pikiran terakhir yang terlintas di benak Saeklem adalah betapa monumentalnya kekuatan jiwa Dion dibandingkan dengan miliknya. Kekuatan hidup Saeklem meninggalkannya sepenuhnya saat dia jatuh ke pelukan Ipsum. Ipsum gemetar, tidak tahu harus berbuat apa dengan darah di tangannya. Dia hanya bisa menatap dengan kaget. Bukankah ini seharusnya mudah? Bukankah mereka seharusnya menginjaknya seperti semut? Mengapa satu-satunya pria yang dicintainya meninggal dalam pelukannya? "Aku akan membunuhmu." Ipsum mendongak dengan marah, memekik ke arah Dion. Dion tidak bisa diganggu dengan orang munafik seperti itu, apakah dia seharusnya membiarkan dirinya dibunuh? Si idiot mencoba menggunakan serangan jiwa dengan kekuatan jiwa yang hanya sebanding dengan ahli tahap formasi tingkat tinggi sementara Dion memiliki jiwa yang sebanding dengan ahli formasi meridian tingkat puncak. Perbandingannya sungguh menggelikan. Dion sangat menyadari fakta bahwa kekuatan jiwa biasanya tertinggal di belakang penanaman energi, dan dengan persepsinya. Bagaimana Saeklem bisa menyembunyikan kekuatan jiwanya darinya? Dion perlahan bangkit dari air membiarkan serangan Saeklem memberinya sedikit energi terakhir, mengamati mata semua orang. "Aku sudah memperingatkan kalian semua bahwa aku siap menerima kedatangan kalian. Tidak peduli berapa banyak Anda. Tidak peduli dari mana Anda berasal. Sungguh lucu bahwa Anda di antara kerumunan mendukung orang tua yang bahkan tidak Anda kenal, mengorbankan ribuan teman dan keluarga Anda untuk membuka dunia yang tidak mereka ketahui.
Lucu sekali kau menempatkan klan dewa di atas tumpuan, padahal yang seharusnya ada di depanmu bahkan tidak bisa mengendalikan klan cabangnya sendiri. Lucu sekali jika Anda menyebut diri Anda jenius padahal Anda bahkan tidak bisa mengalahkan anak laki-laki yang 2 tahun lebih muda dari Anda yang tidak memiliki kultivasi. Menurutku, hal yang paling lucu adalah kamu berpikir jika kamu membunuhku, itu berarti Madeline akan memberimu kesempatan. Tidak heran kamu tidak pernah memikat hatinya, dasar idiot yang berpikiran sederhana. Setiap kata yang diucapkan Dion tenang, terarah dan menusuk hingga ke akar setiap masalah. Anggota keluarga Storm menggigil, para senior di langit menjadi gelisah, dan para siswa di kerumunan itu berwajah pucat. Mengorbankan sesama siswa kita? Itu tidak benar. Dion sepertinya tidak mau menjelaskan dirinya sendiri. Dan dia tidak peduli bagaimana semua ini akan berakhir. Dia telah melakukan apa yang ingin dia lakukan dan dia berencana untuk melarikan diri dengan sedikit peningkatan kekuatan yang diberikan serangan Cyclone padanya. Dia berharap dia bisa memanfaatkan jiwanya yang kuat. Tapi itu tidak akan cukup untuk mengalahkan tetua bahkan jika dia bisa dan waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan suatu teknik terlalu lama untuk levelnya saat ini. Spesialis serangan jiwa normal memiliki jarak jauh karena suatu alasan. Pita, air naik menjadi gelombang tinggi, mencambuk dan menerjang ke segala arah. Seorang pemuda berambut pirang dan bermata biru muncul di hadapan Dion, memancarkan aura haus darah. Dion tersenyum, seolah mengharapkan ini. Saya bertanya-tanya kapan kejeniusan keluarga Storm yang sebenarnya akan muncul. Sepertinya kamu harus mengesampingkan harga dirimu agar bisa membalas dendam untuk keluargamu. Saudara laki-laki pertama dari keluarga Storm tetap diam. Dion sepertinya tidak merasa terganggu dengan ini. Dia tahu dia tidak punya kesempatan untuk mengalahkan pria ini, dan dia juga tahu bahwa hal itu terutama terjadi dalam kondisinya saat ini. Kamu bisa menyerang, kurasa. Atau, kamu bisa memikirkan mengapa kamu belum melihat Tami sejak pintu masuk ke dunia warisan. Anggota keluarga Storm membeku. Kamu bajingan, apakah kamu menciptakan Tami? Teriak musim gugur. Dion sambil bercanda membersihkan telinganya. Kamu terlalu berisik dan kamu terlalu bodoh. Kamu ingin membunuh orang luar karena membocorkan rahasiamu, padahal orang terdekatmu sudah mengambil apa yang kamu perjuangkan? Bukankah lucu saat ini Anda berjuang untuk tidak melindungi apapun? Sekarang, saudara laki-laki pertama Anda ini mungkin selamat. Tidak hanya dia memiliki bakat yang tak tertandingi, pilihan untuk pindah dibuat oleh orang yang lebih tua dan bukan dia. Tapi, aku sangat ragu kalian semua akan selamat. Semoga berhasil. Saya tidak tahu mengapa Anda berpikir Anda bisa membunuh seseorang yang dia cintai dan merebut sahabatnya, dan entah bagaimana tetap tidak membuat dia murka. Nilai-nilai kekeluargaan yang baik yang Anda dapatkan di sana.